Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dengan NIM 21081070704 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bimbingan dan konseling. Saya akan membahas tentang organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi bimbingan dan konseling. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata alat. Sedangkan organisasi secara istilah adalah suatu sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang ada, sehingga ada 3 unsur dasar dalam organisasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orang-orang atau sekumpulan orang, yang kedua ada kerjasama, dan yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, dasar-dasar atau prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Sekolah merupakan organisasi secara formal, sedangkan bimbingan dan konseling merupakan suborganisasi dari sekolah tersebut. Dasar bimbingan dan konseling itu adanya kesepakatan bersama baik guru-guru yang merangkap sebagai konselor, guru mata pelajaran, wali kelas, maupun kepala sekolah. Atas dasar pengelolaan dari bimbingan konseling tersebut, diharapkan bimbingan dan konseling dapat terselenggara dengan baik di sekolah tersebut. Ada prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada prinsip organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, di mana ketika organisasi itu dibentuk maka sudah jelas seperti BK. Tugasnya adalah untuk membimbing anak atau peserta didik yang bermasalah terhadap minat, bakat, atau prestasinya. Yang kedua ada prinsip skala hierarki. Prinsip ini merupakan garis kewenangan seorang pemimpin untuk mengatur tugas dan wewenang bawahannya. Ketiga, ada prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan atau raja. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Jadi seorang pemimpin ini bisa memberikan delegasi wewenang kepada bawahannya untuk dapat mengambil keputusan, untuk mengadakan tindakan, dan sebagainya. Yang kelima ada prinsip tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin, seorang pegawai itu harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan yang keenam ada prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan aktivitas atau kegiatan, maka perlu diadakannya pembagian pekerjaan supaya berjalan dengan baik. Dan yang ketujuh ada prinsip rentang pengendalian. Jadi harus dikendalikan oleh pemimpin sehingga dalam pelaksanaannya itu berjalan dengan baik. Dan yang kedelapan ada prinsip fungsional. Jadi tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab pegawai harus jelas. Dan yang kesembilan ada prinsip pemisahan. Tanggung jawab, tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Dan yang kesepuluh ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan di sini adalah adanya pembagian tugas dengan baik dan dijalankan juga dengan baik. Dan yang ke-11 ada prinsip fleksibilitas. Organisasi harus melakukan pertumbuhan sesuai dengan dinamika organisasi. Jadi fleksibel antara di luar organisasi maupun di dalam organisasi harus berjalan dengan baik. Dan yang ke-12 adanya prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan di sini adalah seorang pemimpin yang dapat memimpin organisasi dengan baik. Ketiga, pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Struktur menurut buku bimbingan konseling dari tahun 2008 halaman 26. Struktur pelayanan bimbingan dan konseling itu setiap satuan pendidikan itu tidak harus sama, tetapi ada hal-hal yang harus menyangkup, yang harus diperhatikan. Yang pertama adanya menyeluruh. Jadi mencakup unsur-unsur penting yang ada yang terlibat dalam satuan pendidikan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada sederhana. Jadi pengambilan
pengambilan keputusan, kebijaksanaan. Jarak antara pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hendaknya tidak terlampau panjang. Dan yang ketiga ada luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan, upaya pengembangannya berguna bagi pelaksanaan tugas organisasi. Dan yang keempat, menjamin berlangsungnya kerjasama sehingga semua unsur itu saling menunjang. Dan yang kelima, menjamin pelaksanaannya pengawasan, penilaian dan upaya tidak lanjut sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan baik. Dan yang kedua ada personal. Jadi personal ini berperan sebagai pelayanan bimbingan konseling baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, sehingga ada identifikasinya. Yang pertama, ada personal pada kantor dinas pendidikan. Jadi bertugas untuk melakukan pengawasan, pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab program dan bimbingan dan konseling. Jadi menyeluruh baik di dalam program bimbingan dan konseling maupun di satuan pendidikan masing-masing. Dan yang ketiga ada guru pembimbing atau guru kelas sebagai petugas utama dalam tenaga inti pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang keempat ada guru-guru lain atau guru mata pelajaran atau juga guru praktik atau juga wali kelas. Bisa sebagai penanggung jawab, tenaga ahli dalam mata pelajaran, program latihan dan kelas masing-masing. Dan yang kelima ada orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap peserta didik dengan arti seluas-luasnya. Dan yang keenam ada ahli-ahli lain dalam bimbingan maupun non-bimbingan ataupun non pelajaran, bisa dokter, bisa psikolog, bisa psikiater dan subjek ahli tangan kasus lainnya. Dan yang ketujuh ada sesama peserta didik. Jadi ini lebih condongnya ke bimbingan sebaya. Penjelasan dari saya mengenai organisasi bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.